Hai semuanya, hari ini kita akan menjelajahi dunia kuliner tradisional Indonesia, tepatnya kue Nagasari. Bersama aku Iva, dan ada Teh Laras ahlinya Nagasari yang sudah turun-temurun membuat kue ini. Hai Iva, Sampurasun Sadayana, senang sekali bisa berbagi resep dan cerita tentang kue Nagasari. Ceritain dong Teh tentang kue Nagasari. Nagasari merupakan salah satu pangan khas Indonesia yang berasal dari daerah Jawa Barat. Nagasari terbuat dari tepung beras, gula dan pisang yang merupakan bahan makanan tinggi karbohidrat. Selain itu, ada pula santan yang mengandung tinggi lemak. Sebagai tambahan digunakan garam, esen vanili, dan daun pandan. Kue Nagasari ini banyak digemari oleh masyarakat karena rasanya manis dan teksturnya yang lembut. Enak banget rasanya. Manis, kenyal, cocok buat jadi cemilan sore hari. Wah, kelihatannya sangat menarik. Aku jadi penasaran Teh, apa saja komponen bahan-bahan kue Nagasari? Bahan utamanya adalah tepung beras, santan kelapa, gula, tepung tapioka, pisang, garam, daun pisang, dan daun pandan. Hai, aku Garam. Mengandung natrium dan sodium, menambahkan garam dalam Nagasari, memberikan rasa gurih. Aku juga memiliki efek astringen, yakni daya memperkecil pori-pori. Aku daun pandan yang mengandung vitamin A, vitamin C, dan beta-karoten yang memiliki sifat antioksidan. Tetapi untuk pengolahan Nagasari, aku hanya berfungsi sebagai aromatik. Ada yang tahu tidak, aroma khas daun pandan dari senyawa apa? Ya benar sekali. Aroma khas daun pandan berasal dari senyawa turunan asam aminofenilalanin, yaitu 2-asetil-1-pyrrolin. Aku daun pisang, yang memiliki senyawa kimia yaitu flavonoid, polifenol dan tanian. Aku mengandung polifenol, sehingga menghasilkan aroma khas ketika menjadi pembungkus makanan. Aku digunakan sebagai pembungkus makanan yang tidak memberikan perubahan warna pada makanan yang dibungkusnya. Kalau aku buahnya, yaps pisang, yang mengandung sumber karbohidrat, mineral serta vitamin B6 dan vitamin C yang tinggi. Karbohidrat dalam pisang digunakan untuk menyimpan cadangan glikogen otot. Aku memiliki karbohidrat sederhana dan kompleks sebagai sumber energi. Pisang juga mengandung antioksidan dopamine. Aku air santan, yang memiliki peran penting dalam pembuatan kue Nagasari karena memberikan rasa, tekstur, dan aroma khas pada kue. Aku terdapat 230 kcal yang tersusun oleh 2,29% protein, 5,54% karbohidrat, 23,8% lemak total, 67,5% air, dan 0,70% abu. Lemak utama santan merupakan lemak jenuh sebesar 88,64%. Tetapi kandungan lemak tak jenuhnya lebih rendah sebesar 4,20% lemak tak jenuh tunggal dan 1,05% lemak tak jenuh ganda serta 11% padat non-lemak. Aku tepung beras merupakan bahan dasar dalam pembuatan kue Nagasari. Aku mengandung karbohidrat dan protein. Dengan ditambahkannya, aku akan memberikan rasa lembut tetapi tidak terlalu kenyal dan tidak mudah hancur setelah dikukus. Aku gula mengandung suksrosa. Pada pembuatan kue ini, aku memberikan rasa manis, meningkatkan aroma, dan sebagai pengikat air pada kue. Aku tepung tapioka yang mengandung karbohidrat yang sangat tinggi dan hampir seluruhnya berupa pati. Aku dalam pembuatan kue Nagasari memiliki kandungan amilopektin yang tinggi dan dapat menciptakan tekstur kue yang kenyal tetapi tetap lembut. Kalau cara pembuatannya, bagaimana Teh? Selanjutnya kita akan mencampurkan semua bahan. Yang pertama kita masukkan tepung beras, tepung tapioka, gula, sedikit garam, dan air. Jangan lupa juga masukkan santan dan daun pandan ke dalam adonan. Nah, pertama, perhatikan santan yang lagi dipanaskan. Apa yang terjadi di sini? Ini dia proses denaturasi protein dalam santan. Denaturasi merupakan peristiwa berubahnya ruang atau rantai polipeptida, suatu molekul protein. Ikatan yang membentuk konfigurasi molekul akan rusak, sehingga molekul akan mengembang. Denaturasi protein pada santan menyebabkan ikatan antar asam amino menjadi terputus
dan bereaksi dengan ikatan karbohidrat membentuk senyawa melanoidin yang menyebabkan warna santan menjadi agak kecoklatan. Selain itu, denaturasi protein menyebabkan rusaknya sistem emulsi. Kelarutan protein menjadi berkurang. Pemanasan suatu sistem emulsi akan menyebabkan zat hidrofilik memperbesar ukuran globula. Sekarang, lihat adonan yang mulai mengental. Proses apa yang sedang terjadi? Ini adalah gelatinisasi pati. Tepung beras dan tapioka mengandung pati, yang terdiri dari amilosa dan amilopektin. Bayangkan pati sebagai butiran-butiran kecil saat dipanaskan dalam air. Butiran-butiran ini menyerap air dan mengembang, membentuk gel, ikatan hidrogen yang lemah di antara molekul pati terputus. Dan air masuk ke dalam struktur pati, menyebabkan pembengkakan granula pati. Proses ini penting untuk memberikan tekstur yang kenyal dan lembut pada kue Nagasari. Teh laras, adonannya udah matang nih. Wanginya, jadi lapar. Iya, harum banget. Sekarang kita bungkus pakai daun pisang ya. Pastikan daunnya bersih dan masih segar. Setelah dibungkus, kita kukus kurang lebih 20-30 menit. Terakhir, kita lihat proses pengukusan. Pengukusan bukan hanya sekedar memasak, tapi juga berperan penting dalam menyempurnakan tekstur kue. Proses penyerapan air saat pengukusan ini memungkinkan pati untuk menyerap lebih banyak air dan mengembang lebih sempurna. Proses ini juga membantu melengkapi proses gelatinisasi, menghasilkan tekstur kue Nagasari yang lembut, kenyal, dan empuk. Pati yang tergelatinisasi sempurna juga lebih mudah dicerna. Kue Nagasari kita banyak banget. Gimana cara menyimpannya biar awet? Kalau di suhu ruang, paling lama sehari aja. Santan dan pisang bikin cepat basi. Lebih awet kalau disimpan di kulkas, bisa tahan 3-4 hari. Oh gitu ya Teh? Sebagian kita simpan di kulkas aja ya. Rasanya enak banget Teh. Manis, gurih, lembut, dan kenyal. Wanginya juga khas banget. Iya, itu karena adonan, pisang, dan daun pisangnya. Tapi kalau sudah asam, berlendir, aromanya aneh, atau berjamur, jangan dimakan ya. Nah, itulah tadi perjalanan seru kita mengenal kue Nagasari. Ternyata bikin kue Nagasari itu nggak cuma soal ngaduk dan ngukus, tapi juga soal ilmu kimia yang keren. Dari protein santan yang berubah bentuk, sampai pati yang menyerap air dan mengembang. Semuanya punya peran penting buat rasa dan tekstur kue Nagasari yang lezat. Makanya, jangan lupa perhatikan cara menyimpannya, biar tetap enak.